jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Angkat kedua tangan kita, nyanyikan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Seluruh jemaat saja. Oh, jiwaku merindukanmu, Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kami naikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Sekali lagi dengan segenap hati kita, kami naikkan ucapan syukur bagimu, Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Kami memandang wajah-Mu, Tuhan, pengharapan kami. Amin. Penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari kita menyembah nama-nama Yesus, sumber pengharapan kami. Suara kita sembah Dia. Engkau layak disembah. Haleluya. Angkat hatimu menyembah. Apapun keadaan kita hari ini, menyembah Dia, menyembah Dia.
Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, kota benteng kami, sumber kekuatan kami, bukan pada manusia, tapi Yes. pada Allah kami. Oh, Kiramananana, Irama Yesus, Kiramananana. Ku bersyukur kepada. Yes, Lord. Ada kekuatan baru kami terima saat kami Thank you, mengucap syukur Tuhan. Thank you, Lord. Saat kami tidak mengeluh, Amen. saat kami tetap Amen. setia. Yes. Ada kekuatan baru yang mengalir. Praise the Lord. Amin. Yes. Amen. Tiada sepertimu. Kami Amen. bersyukur, kami bersyukur. Glory bagimu. Aku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amen. Amen. Terima kasih buat lawatan. Andalaku tiada yang sepertimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amen. Telah berjanji dan selalu menepi imanku. Amen. Glory bagimu. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan. Amen. Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. We love you. Amen. 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 Yes. Haleluya. Glory bagimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Angkat kedua tangan kita berjanji, dan aku menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Dengan iman percaya dengan segenap hati kita, kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji setelah menggenapi imanku bersepakat percaya. Teman-teman katakan sama-sama. Sekarang Terima sekarang, ku terima sekarang.
I see. Sekarang kemenangan dari Hosana, nyanyi Hosana. Aku yang duduk Aku yakin dan Allah yang sembah. Amin. Hosana, Hosana, bagi raja Raja yang duduk di kerajaan. Aku yakin dan Allah yang disembah. Amin. Dikatakan saya bagi raja yang duduk. Amin. Aku muliakan Yesus layak. Ini seluruh hidup kami, seluruh pujian kami bagi siang hari ini. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Amin. Glory yang Thank you, Jesus. Amin. dan ku angkuhkan kau layati sembah, kau layak, kau layati sembah, Yesus layak, kau layati sembah. Jangan ditinggikan, amin. Yesus Tuhan, Rajaku, amin, yang bertakhta, yang berkuasa, Yesus Raja
yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Raja, haleluya. Tuhan, Raja, glory bagimu Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Kita sudah dilawat Tuhan malam ini lewat pujian penyembahan dan saatnya kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini ya. Haleluya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Yang akan berdoa di malam hari ini. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, untuk ya selamat bergabung ya. Saya lihat ada Ibu Titis ada di sini ya, Ibu Titis. Selamat bergabung juga Pak Pastor Cornelis Smile ya. Tadi sudah bersama kita. Oke, Pak. Oke, Lubis sudah bersama kita ya. Baik teman-teman semua, kita akan mendengar firman Tuhan ya di malam ini dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, oleh Ibu Lince Rompas ya dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Lince Rompas dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom, praise Shalom, God. shalom. Ya, Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu pada saat ini ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, agar dapat menuntun setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Persiapkan juga setiap hati kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti Tuhan. Terlebih Tuhan, kami dapat melakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin, Amin. amin. Praise Amin. the Lord. Terima kasih Bu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah ya. Telah dinaikkan malam ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Bapak Ibu sudah mendapatkan ya undangan, dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh sahabat kita terkasih dari Riau. Di sana ada evangelis ya, atau Pastor Deborah Yanti dari Kepulauan Riau ya. Oke, silakan Ibu Deborah. Puji Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan ya malam hari ini buat kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, Praise Pastor God. John dan juga Amin. Ibu, dan juga shalom untuk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya, dimanapun berada ya. Ya, puji nama Tuhan, ini adalah hari yang sungguh indah ya, sungguh spesial ya. Saya boleh berkenalan dan Tuhan izinkan saya untuk melayani bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama ya. Baik, kita akan mulai dengan membacakan firman-Nya yang terambil dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-40. Ya, ayo kita buka sama-sama Alkitab kita. Ya, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, amin. Amin. Dan Tuhan, ya saya bersyukur ya karena saya mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu di gereja CCC ya, Ya, CLCC. CLCC ya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam pengucapan karena ini baru pertama kali ya saya pelayanan di sini ya.
Puji nama Tuhan ya. Beberapa hari yang lalu ya saya mendapatkan firman ini dari Bapak dari Pastor Nelis ya yang dan mungkin teman dari Pastor John ya mungkin Ya, ya Pastor ya saya kurang begitu tahu ya. Jadi dari Pastor Nelly saya mendapatkan ayat ini Yohanes 11 ayat yang ke-40 dengan tema melihat kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu ya kisah ini menceritakan bagaimana Lazarus yang sudah meninggal ya. Ketika itu Lazarus sudah 4 hari meninggal ya saudara. Kalau saudara membacanya dari mulai pasal 11 ayat yang pertama itu ya dengan perikop Lazarus dibangkitkan ya. Kita akan tahu bagaimana kisahnya ya ketika Lazarus sudah 4 hari meninggal sebelum Tuhan Yesus tiba ya. Bahkan teman-teman dan pengikut Yesus banyak yang menganggap Tuhan Yesus itu terlambat ya. Kenapa? Dalam ayat yang ke-32 ya kita akan membacanya dalam ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya saudara, seolah-olah seperti kita sendiri ya, kita sendiri sering kali hal ini menggambarkan betapa mudahnya kita itu menjadi putus asa dalam situasi hidup ya. Saudara, ada yang mungkin yang mengalami putus asa ya, pernah ya. Nah, putus asa dan mulai menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dekat kita ya. Seperti perkataan Maria, kalau saja Tuhan ada pasti saudaraku tidak mati ya. Nah, dengan kata lain sepertinya Tuhan kalau saja kamu di sini ada bersama aku Tuhan aku nggak akan kena masalah apapun. Nah seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Ya seringkali juga kita merasa bahwa Tuhan itu jauh ketika kita sedang dalam masalah ya. Yesus itu dianggap terlambat, betul sekali ya. Katanya kenapa kok Tuhan harusnya kamu ada di sini supaya saudaraku tidak mati katanya ya. Nah, saudara ayo kita melihat lebih dalam lagi ya. Tetapi Tuhan mengubah momen penderitaan tersebut menjadi mujizat ya saat dia bangkitkan Lazarus dari kematiannya. Saudara kita bisa membacanya dalam ayat yang ke-38 ya. Nah, saudara ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, dia mengubah momen yang benar-benar sedih itu menjadi sesuatu yang mujizat ya. Nah, sering hal ini terjadi juga dalam kehidupan kita di zaman sekarang, Saudara. Seringkali ketika kita sudah putus asa, berada di titik nol ya, berada di titik nol, Saudara, kita seperti sudah hopeless ya. Kita tidak ada lagi orang yang bisa menolong. Nah, tetapi ketika itu mujizat Tuhan. Tuhan mengubah semuanya itu. Tuhan membawa kita keluar dari masalah dengan waktu yang tepat dan dengan cara Tuhan. Tetapi bagi manusia terkadang sepertinya waktu Tuhan itu kok terlambat ya. Itu tidak ya. Seringkali kita seperti itu. Saudara saya ada kesaksian ya. Beberapa bulan yang lalu ya, tahun lalu tepatnya ini terjadi dengan diri saya ya. Saya orangnya tidak tegaan ya. Kemudian saya dimintai tolong seseorang ya. Karena saya melihat dia sangat kasihan dengan hidupnya. Saya ini nggak bisa lagi menahan untuk menolong ya. Karena saya waktu itu juga sedang banyak harus dipikirkan ya. Akhirnya saya mengiyakan ketika dia bilang, Bu, bantulah saya untuk meminjam uang di sini. Nah, dan saya mengiyakan waktu itu. Nah, mengiyakan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika sudah selesai transaksi, tiba-tiba orang itu lepas tangan, saudara. Nah, saya seperti, aduh, sudah putus asa, saudara ya. Tapi ketika itu saya sudah gimana ya, hopeless. Di sisi lain saya merasa agak bahagia melihat orang ini boleh kembali hidup ya karena dia punya anak, dia sakit-sakitan. Jadi itu yang membuat saya berat hati untuk tidak menolong ya. Nah, ketika sudah siap itu saya sudah berkata, Tuhan, eh,
Apa yang harus saya lakukan? Dan dengan waktu yang tepat, dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan menyelesaikan masalah. Nah, sama ketika dengan Lazarus sudah mati 4 hari, ya, orang semua berkata, Tuhan, kau tidak ada, engkau sudah terlambat, ya. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak terlambat, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan memberi mujizatnya tepat pada waktunya, ya. Dia sanggup seperti halnya Lazarus dengan momen yang menyedihkan itu, dia mengubah kematian itu dengan mujizatnya dia bangkitkan Lazarus, ya saudara. Nah, pada ayat yang ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, saudara, ini seperti seringkali ini terjadi pada anak-anak Tuhan. Ya, saudara, anak-anak Tuhan ini kadang-kadang susah, ya, sangat susah untuk benar-benar di dalam Tuhan, ya. Kalau orang yang benar-benar di dalam Tuhan, sudah pasti dia akan percaya benar-benar dengan Tuhan, ya. There are many children of God, ya, who still don't want to rely on God, ya. Di dunia ini ada banyak anak-anak Tuhan yang benar-benar belum dekat dengan Tuhan, ya. They prefer to rely on herself, ya. Dia lebih apa ya, lebih apa ya, lebih sangat lebih mengandalkan dirinya daripada Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kepercayaan itu sangat penting, saudara. Ya, sangat penting. Ya, saudara, ada satu ilustrasi. Jika seseorang meminjam uang pada Pastor John dan Pastor John belum mengenal, apakah Pastor John bisa memberi pinjaman itu? Saya rasa tidak, karena tidak ada kepercayaan kepada orang tersebut. Karena Pastor John tidak mengenal orang tersebut. Tetapi ketika orang lain yang menjadi sahabat dengan Pastor John yang meminjam, Pastor John akan memberi karena ada kepercayaan. Ya, nah, saudara, kepercayaan itu sangat penting. Nah, dalam kisah ini jelas terlihat, ya, Tuhan sendiri menolong umatnya dengan kasih-Nya, sama ketika Tuhan menolong Lazarus, ya saudaraku. Nah, kepercayaan itu sangat penting. Jadi kalau kita tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan, maka waste your time to be Christian. Artinya membuang-buang waktumu untuk menjadi Kristen, ya. Karena apa? Engkau tidak percaya dengan Tuhan, ya. Jadi untuk apa menjadi Kristen kalau engkau tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan, ya? Nah, kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak ada rasa percaya, ya, tidak punya rasa percaya. Tuhan ada ketika saudara dan saya dalam pergumulan. Sama, Tuhan ada ketika Maria, ketika Marta, Lazarus dalam pergumulan, ketika Lazarus mati. Ada, tetapi ada banyak orang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak datang tepat pada waktunya, sehingga Lazarus meninggal, ya. Nah, Tuhan harus ada, ya. Tuhan ada. Nah, kita percaya Tuhan selalu bekerja tepat waktu, tidak cepat dan tidak terlambat, ya. Dia ada dalam setiap keadaan saudara dan saya, apapun keadaan itu, ya, saudara. Nah, orang dunia bilang tak kenal maka tak sayang, ya. Kita akan sulit percaya 100% pada Tuhan jika kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Betul kata betul, ya. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa benar-benar mengenal Tuhan, ya? Tetap di dalam Dia, ya. Artinya kita tetap berada dalam Kristus. Jangan mendua hati, ya. Jika kita ingin lebih mengenal Kristus, agar kita lebih percaya dengan Tuhan, ya, dengan Kristus. Artinya kita jangan mendua hati, tetapi yang menjadi kenyataan di dunia sekarang, ada banyak anak-anak Tuhan yang mendua hati. Contohnya begini, ketika dia sakit tak sembuh-sembuh, ya, lama-lama gitu sakitnya, ya. Dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tuhan tidak menjawab doaku. Tuhan tidak menyembuhkan sakitku. Akhirnya dia mencari pertolongan di orang pandai. Ya. Siapa orang pandai itu? Saudara pasti tahu, dukun. Kenapa dia disebut orang pandai? Karena semua yang datang padanya itu orang yang bodoh. Jadi jangan sampai sekali-sekali saudara datang pada dukun. Kalau tidak, saudara akan dianggap orang bodoh. Karena dialah yang pandai menurut mereka. Ya. Jadi itulah, mendua hati.
selain percaya dengan Tuhan, kemudian mencari jalan alternatif lain supaya dia bisa cepat sembuh. Nah, ini ya. Jadi jangan sekali-sekali mendua hati. Jika kita ingin benar-benar mengenal Tuhan dan benar-benar percaya 100%, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah, ya. Kita percaya mujizat Tuhan ada buat kita sampai saat ini, ya. Tetapi masih sering anak-anak Tuhan itu percaya dengan paranormal, ya, percaya dengan dukun, ya, meminta pertolongan orang-orang pintar yang dianggap sebagai orang pintar atau paranormal. Nah, ini tidak boleh. Karena kita tidak akan bisa percaya seutuhnya pada Tuhan, ya, pada kuasa dan mujizat Tuhan, pada kemuliaan Tuhan, ya. Nah, yang kedua, berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, ya. Saudara, kita harus berakar dan dibangun di dalam Dia. Dia siapa? Dia Tuhan, ya. Untuk bisa percaya, untuk bisa melihat kemuliaan Allah, syaratnya harus percaya, betul? Tadi firman Tuhan dikatakan syarat utama adalah percaya. Nah, untuk bisa percaya 100%, yang pertama tadi tetap di dalam Dia, dan yang kedua adalah berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, kata berakar adalah semakin masuk. Betul tak betul? Ya. Semakin masuk sehingga memiliki, ya, kekuatan iman yang kuat. Ya, kalau kita akarnya semakin dalam, saudara bisa melihat pohon. Kalau pohon dia itu semakin tua, akarnya akan semakin masuk ke dalam tanah. Dan pohon itu akan semakin kokoh, kuat, saudara. Begitu juga dengan iman kita. Kalau kita semakin berakar di dalam Tuhan, di dalam Kristus, ya, maka iman kita akan kuat. Saudara, ada 3 hal kedewasaan. Ya, saya agak sedikit menyampaikan ini. Ada 3 hal kedewasaan dalam manusia. Kedewasaan yang pertama adalah kedewasaan biologis. Nah, kedewasaan biologis itu kalau dulu saudara memakai ukuran celana 24, sekarang jadi 42. Nah, ini artinya pertumbuhan biologisnya, kedewasaan biologis. Kalau dulu saudara punya perut yang lurus-lurus, sekarang perutnya entah 1, 2, 3 bertingkat. Nah, ini namanya kedewasaan biologis, ya. Kemudian kedewasaan yang kedua adalah kedewasaan psikologis. Ya. Kedewasaan psikologis ini tidak berpengaruh dengan umur ataupun dengan berat badan. Artinya begini, jika saudara punya anak waktu itu berumur 5 tahun, tentu saja dia tidak bisa mengangkat berat sebanyak 10 kilo. Tetapi ketika anak ini sudah berumur 15 tahun, maka dia bisa mengangkat beras yang 10 kilo. Jadi artinya dia memiliki kekuatan, ya. Nah, ini dalam arti psikologis kita, ya, dia bisa berkembang, ya, untuk mengangkat benda yang lebih berat. Nah, kemudian yang ketiga adalah kedewasaan iman. Nah, ini yang jarang kita temui, saudara. Kedewasaan iman tidak bergantung pada berapa lama saudara menjadi Kristen. Tidak bergantung berapa seringnya saudara masuk dalam gereja untuk beribadah. Tidak, ya. Jangan dipikir semua orang yang datang ke gereja itu semua dekat dengan Tuhan. Tidak, saudara. Ada banyak orang yang di dalam gereja itu yang pikirannya sudah sementara pujian, sementara firman Tuhan sudah bilang, "Mah, nanti kita pulang gereja makan apa siang ini?" Ada juga yang sementara firman Tuhan, sementara ini, aduh saya belum telepon sama kekasih ini, nanti dia cari-cari saya ini. Nah, jadi tidak semua orang yang berada dalam Tuhan, dalam gereja itu dekat dengan Tuhan, saudara. Ini adalah kekristenan, ini adalah kedewasaan rohani. Ya. Nah, orang yang dewasa rohaninya, dia tidak minta bebannya dilepaskan, tetapi dia minta bahunya dikuatkan untuk menanggung beban itu. Nah, ini namanya kedewasaan rohani. Kembali tadi, orang yang bisa berakar di dalam iman, dia akan mengalami kedewasaan rohani. Ya. Jadi, kedewasaan rohani itu terlihat dari akar iman kita. Ya.
Kalau iman kita akarnya kuat, dia akan bertumbuh, dia akan terus berbuah, bisa dinikmati orang banyak. Ya. Tetapi kalau dia kedewasaan rohaninya sedikit-sedikit tersinggung, ya, khotbahnya ngerempet sedikit sudah tersinggung. Hari ini datang, besok angkat koper karena baper. Nah, ini namanya bukan dewasa lagi rohaninya, saudara. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Kalau tersinggung itu yang banyak sekali yang saudara ya. Ini. Kemudian dibangun. Tadi dikatakan kalau orang mau percaya pada Tuhan 100%, dia harus berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Ya, dibangun. Kalau kita membangun itu bukan ke bawah, saudara ya. Kita membangun itu semakin ke atas ya, saudara. Artinya berkembang, bertumbuh dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah, saudara, kita akan melihat bagaimana orang yang bertumbuh. Ya, orang yang dibangun di atas dia, di atas fondasi Kristus, ya, dia akan semakin bertumbuh. Dan karena pertumbuhan itu, dia akan semakin percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan. Dia akan percaya siapa Tuhan itu. Dia akan lebih mengenal siapa Kristus dalam hidupnya. Untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan, sangat diperlukan fondasi kepercayaan yang kuat dalam iman kita. Ya, saudara. Berakar dan dibangun, ya. Nah, saudara, cara memiliki akar yang kuat bagaimana ya? Saudara, kalau saudara perhatikan ya, saya sering membeli biji-biji apa tumbuhan ya di TikTok ya, saya sering membeli itu dan saya praktekkan karena saya hobi juga menanam-nanam ya. Nah, ketika saya mempraktekkan itu eh, ada banyak tumbuhan yang sudah tumbuh tetapi tidak bisa bertahan. Kenapa? Ketika saya lihat ternyata akarnya busuk. Nah, sama saudara dengan kehidupan kita. Mengapa kekristenan kita tidak bisa bertumbuh kuat? Karena akarnya tidak kuat. Karena akarnya busuk. Karena akarnya terlalu banyak makan gosip. Karena terlalu banyak mendengar fitnah. Terlalu banyak bicara ini itu yang tidak penting. Ya, saudara. Tetapi jika akarnya itu kuat, karena disiram dengan firman Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, wah luar biasa, saudara. Akar itu akan kuat. Yang pertama adalah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana memiliki akar yang kuat? Yang pertama, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jangan mengandalkan dirimu, jangan mengandalkan kekuatanmu. Kita nggak akan kuat, saudara, menghadapi dunia ini, saudara. Ya, tantangan ada banyak dalam kehidupan kita, ya. Belum lagi dari keluarga, belum lagi pasangannya, belum lagi dari anak, belum lagi dari teman kerja. Banyak, saudara. Nah, pun miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, saya tidak mampu. Pegang erat tangan saya. Jadikan Tuhan itu manajer hidup kita. Manajer hidup saudara dan saya. Biarkan dia yang mengatur kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Ya. Saudara, ini. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui saat teduh bersama. Saya sangat bahagia ya bisa mengenal gereja ini. Ya, meskipun saya baru 2 kali berkunjung di gereja ini, tetapi saya merasakan kesatuan hati di dalam jemaat dengan pastor ya yang luar biasa ya. Saya juga merasakan bagaimana hadirat Tuhan turun ya meskipun kita melalui Zoom ya. Ya, Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun, saudara. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji, jika kita benar-benar mencari hadiratnya, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan turun dalam hati kita. Amin, saudara. Ya, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saat teduh, ya, pujian, penyembahan, ya, berkumpul dalam persekutuan, ya, sungguh luar biasa, ya. Saya akan
menceritakan bagaimana gereja ini dan bagaimana hubungan antara jemaat dengan Pastor John ya di tempat ini kepada pelayanan saya di aplikasi lain ya, supaya mereka boleh bersama-sama uh, uh, meniru bagaimana gereja ini dan pelayannya juga jemaatnya bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan ya. Yang ketiga, menghidupi firman Tuhan. Saudara, tidak hanya cuma saat teduh dan pujian penyembahan. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang malas baca firman Tuhan. Betul kata betul. Nah, saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang baca firman Tuhan itu cuma hari Minggu saja waktu ke gereja. Ya, saudara. Tetapi yang anehnya, ketika dia meninggal, saudara, apalagi ketika opung-opung sudah meninggal atau siapapun yang meninggal, cepat-cepat dimasukkan Alkitab di dalam petinya. Saudara, coba. Selagi hidup saja malas baca firman Tuhan, malas baca Alkitab, apalagi sudah meninggal, saudara. Ya, jadi jangan pernah lagi masukkan Alkitab. Lebih baik Alkitab itu berikan pada yang masih hidup supaya bisa dibaca. Kalau saudara masukkan dalam peti, gak ada gunanya siapa yang mau membaca. Karena firman Tuhan katakan orang yang mati itu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan yang hidup. Ya, jadi tidak akan berguna. Angkat Alkitabnya, berikan orang yang memerlukannya. Itu jauh lebih baik daripada cacing yang memakan kertasnya, saudara. Ya, nah, saudara, ayo menghidupi firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukannya. Nah, kita semua belajar, saudara. Gak ada yang pandai. Ya. Sekalipun dia teologi lulusan 1 S1, S2, S3 sampai S Teler atau S Samsung. Semua kalau masih hidup itu tetap belajar. Kapan wisudanya? Nanti ketika Tuhan jemput kita. Itulah saat kita graduation. Jadi saudara jangan berpikir, oh kalau sudah pendeta itu sudah pandainya luar biasa. Tidak, saudara. Pendeta juga manusia. Bisa jatuh dalam dosa. Ya. Nah, sama-sama kita belajar. Tetapi dengan pertolongan Pastor John, saudara bisa dibimbing. Dikenalkan ini loh yang benar. Ini loh perkataan firman Tuhan yang benar. Ya, saudara, ayo kita sama-sama membaca, merenungkan dan melakukannya, ya. Saudara, bertambah teguh dalam iman, ya. Tadi kalau yang poin yang pertama adalah tetap di dalam Dia, kemudian poin besar yang kedua adalah berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sekarang poin besar yang ketiga adalah bertambah teguh dengan iman, ya. Nah, praktekkan prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya percaya, ya. No rewel. Orang yang percaya itu no rewel, saudara. Ojo rewel, saudara. Wis percaya tapi si rewel, ya, kata orang Jawa, ya. Nah, terus kandani percaya, nggak usah rewel. Nah, kadang-kadang ada orang Jawa sampai ngomong begitu. Karena apa? Kalau kita percaya itu nggak ada debat. Ya percaya, gitu ya. Lakukan perintahnya, ya. Melakukan perintahnya. Apa perintahnya? Baca Alkitab, maka kita akan tahu apa perintah Tuhan. Kalau kita nggak baca Alkitab, dari mana kita tahu perintah Tuhan? Ya, saudara. Nah, kemudian peduli dengan kata Tuhan, bukan kata orang lain. Nah, ya, praktekkan prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Peduli dengan apa yang Tuhan bicarakan. Jangan peduli dengan omongan orang lain. Orang lain itu, saudara, kalau lagi baik yang dibicarakan baik-baik dari A sampai Z. Tapi kalau lagi clash, kalau saudara lagi bermasalah dengan orang tersebut, satu potong kuku pun tidak ada yang baik bagi mereka. Makanya gak pernah peduli dengan omongan orang, tapi peduli dengan perkataan Tuhan. Jauh lebih baik. Ya. Nah, saudara, peduli kata Tuhan, bukan kata orang lain. Ayo, kita akan belajar bersama-sama. Ya. Jangan dengarkan perkataan orang lain, apalagi yang tidak membangun. Ya, saudara. Ada banyak perkataan orang yang tidak membangun. Stop. Tutup telinga kita.
Tetapi untuk perkataan yang sehat, perkataan yang membangun, kita buka, kita terima, kita dengarkan. Ya saudara. Yang ketiga, berjalan bukan dengan melihat apa yang kita lihat, tetapi berjalan sesuai dengan janji Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang masih berjalan tuh sakarpe dewe, saudara. Semaunya, ya saudara ya. Nah, sama ketika saudara punya anak-anak yang masih kecil-kecil dulu, saudara pegang tangan anak-anak, anaknya nggak mau, dilepas tangannya, dia mau lari ke sana, lari ke sini, akhirnya jatuh. Dan ketika jatuh baru dia teriak, "Papa, Papa," dan nangis. Sama dengan hidup kita. Tangan Tuhan itu sudah pegang kita. Tangan Tuhan itu sudah menggandeng saudara dan saya. Tetapi kitanya yang bandel, saudara. Kitanya yang rewel. Ya. Akhirnya kita berjalan sendiri. Ke sana, ke sini, dan sampai ketika kita jatuh. Apa? "Bapak, kenapa engkau tidak bersamaku?" Yang disalahkan siapa? Tuhan. Ya, saudara. Ini sering terjadi. Itu sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan yang masih memiliki rasa kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Dia yang salah, dia yang salahkan Tuhan. Nah, ya, jadi jangan sampai kita memiliki kepahitan terlebih dengan Tuhan. Ya, jangan sampai ya. Itu sebabnya saya selalu mengkonseling orang-orang yang luka batin. Ya, ada banyak mereka yang luka batin ya, yang sangat-sangat kasihan dengan hidupnya yang terbelenggu ya dengan kepahitan, dan ini harus dilepaskan karena orang yang kepahitan itu tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan ya, hidupnya terkungkung ya saudara. Dan yang poin keempat besar, setia mengucap syukur. Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal ya. Nah saudara, apapun keadaan kita ya, jika kita percaya pada Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Sekalipun doa kita belum dijawab, ya, ataupun sekalipun doa kita dijawab tapi tidak seperti yang kita mau, ya. Nah, keadaan kita yang tertekan, ada banyak orang yang tertekan dalam ekonomi, masalah keluarga, masalah pasangan, masalah anak, kerabat dan teman. Banyak mereka yang tertekan, saudara. Tetapi satu hal, jika engkau mau percaya, jika engkau mau melihat kemuliaan Allah, hanya satu syarat, ya, percaya. Ya, saudara, percaya. Dengan mengucap syukur kita semakin percaya akan Tuhan. Ya, kita akan semakin melihat betapa Tuhan sungguh ajaib dan dahsyat bagi hidup kita. Ya. Malam ini kita sudah diingatkan, ya saudara, kita diingatkan bahwa kita harus berakar dan dibangun di atas Dia, supaya kita semakin percaya. Dan ketika kita sudah percaya, kita bisa melihat mujizat kemuliaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan Engkau bersabda di tengah-tengah kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Kau memiliki rencana yang indah bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh persoalan kami, seluruh pergumulan kami ke dalam tangan. Karena kami percaya Tuhan, masih ada mujizat buat kami. Yes. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau memberi kepercayaan buat kami untuk semakin kuat, Tuhan, agar kami yakin kami menerima setiap kemuliaan yang daripadamu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi. Yes. Apapun rencanamu yang terindah bagi anak-anak, bahkan Kau sanggup memberi yang terbaik. Ya. We believe that God is able to give the best for you and me. Yes. Yes, thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for your word tonight. Yes. Yes, thank you, Lord. Thank you. Yeah.
Terima kasih Tuhan. Terus beracara dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Pakai anak-anak-Mu di tempat ini semakin bertumbuh Ya, imannya. Yesus. Semakin percaya akan Engkau Tuhan. Semakin dikuatkan di tengah-tengah rintangan atau tantangan dalam hidup mereka. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apa. Yes. Kau selalu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan, kami percaya ini. Kami yakin penyertaan-Mu terus ada bagi kami. Terima kasih Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih. Jadikan kami sebagai pelaku firman. Tidak hanya sebagai pemberita atau pendengar firman. Kami rindu untuk diubah, dipulihkan dalam hidup kami. Pakai kami untuk menjadi alat Ya. dimanapun kami berada. Pakai kami menjadi saksimu dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, Kau telah memberi yang terbaik untuk kami. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh evangelis Ibu Deborah Yanti ya dari kota Riau. Tuhan memberkati Bu Deborah. Amin. 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 Amen. Ya, jadi ayat yang tadi ada dua ya. Dalam Yohanes 11 ayat 40 dan juga dalam Kolose 2 ya ayat 6 dan 7. Ya. Oke, praise the Lord. Kita akan kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini. Rupanya belum sampai di rumah ya. Masih di jalan tapi tetap bisa ibadah online. Nah, inilah indahnya ibadah online itu kita bebas ya. Kita dari mana aja bisa masuk ya. Jadi Amin. bisa jangkauannya lebih luas ya. Oke. Dan kita akan kembali pada host kita malam ini, Pastor Nelis. Ada yang mau disampaikan? Oke, kita menyapa dulu. Saya lihat sini ada Ibu Titis ya. Tadi Ibu Titis buka kamera. Boleh kenalan dulu Bu Titis. Shalom. Ibu Titis bisa menyebutkan dari mana, asal mana, dan Shalom, mana? Halo Bu Titis. shalom, Pastor. Ya, Ya, shalom. kenalkan. Ya, saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Oh, Bu Titis ya. Amin. Oke. Ya. Boleh tahu, bisa tahu ibadah ini dari mana Bu Titis? Saya beribadah dan digembalakan di gereja GPDI, Mm-mm. GPDI Eklesia namanya, GPDI Eklesia Tanjung Bunga, Makassar. Oke, Tanjung Bunga Makassar ya. Oke. Ya. Ibu tahu ibadah kita dari mana, Bu? Saya dapat share link dari Mama rohani saya yang barusan menyampaikan Oh, oke. kebenaran firman Tuhan dari Ibu Deborah Bu Deborah ya. Oke, dan senang sekali. ya, Ya, praise the Lord. Oke, ya, salam kenal Bu Titis ya. Tetap ya semangat. shalom semuanya. Amin ya. Kita info bahwa setiap hari kita ibadahnya ya tidak pernah libur, Bapak Ibu sekalian ya. Sama seperti nafas kita ini kan nggak boleh libur. Kalau libur berarti sudah Yes. tamat ya, sudah selesai. Jadi selama masih bernafas kita ibadah terus ya. Pagi jam 4, Amin. siang jam 1 ya, dan malam seperti ini jam 7 malam. Kecuali pengecualian kalau hari Sabtu itu jam 10 pagi ya, karena kita menyesuaikan dengan pelayanan untuk tatap muka di Surabaya ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Namun malam ini ada satu yang berhalangan hadir ya, Bu Yeti. Nanti bisa digantikannya oleh Ibu Lydia Eka untuk menyampaikan pengumuman ya. Oke, kembali pada host kita, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Praise Bapak God. Ibu Shalom. semua yang terkasih. Ini saya perjalanan pulang dari kantor, jadi maaf belum terang ininya, Ya. wajahnya belum kelihatan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini, dan selanjutnya oh iya, saya sapa dulu Ibu Titi, selamat datang beribadah di gereja CLCC di malam hari ini. Ya, Ya, shalom. Terima kasih untuk berbahagia penyambutannya. bersama gereja CLCC.
Terima kasih. Juga Ibu Deborah, terima kasih kesaksiannya yang hebat sekali. Terima kasih Ibu Deborah. Kasih juga Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saatnya sekarang doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam Ya, semuanya. shalom. Haleluya. Bapak Ibu, Praise God. ya, saya akan menaikkan doa profetik Gereja CRCC. Amen. Semua berkata I receive ya, artinya aku terima dengan iman. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Yes. I I receive. receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. Amin. Amen. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Urapan kuasa dan mujizat ya sudah diberikan. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim. Amin. Terima kasih Pak John. Praise God. Terima kasih Ibu Ong Kyo Kim yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Eka Lydia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Ya, shalom. Ya, shalom. Pak John, Pak Cornelis, dan Ibu Deborah. Ya, praise God. Dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bu Yeti. Ya, untuk pengumuman atau pengumuman gereja CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama
Bapak John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CSCC pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 10 bertempat keluarga saudara Riko, putranya Ibu Indri. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan November 2024 10 November ya Ibu Rosalin dari Jerman. Kemudian Ibu Jaju Eliwati dari Surabaya. 15 November Ade Joshua Dimas Anugrah, putranya Ibu Atanasia Puji Astuti. 23 November Bapak Darmawan Lim dari Medan. Selanjutnya, persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Ini di Alkitab ada ya, pasal Amsal pasal 11 ayat 24 berbunyi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin. 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 Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Ya, sama-sama Pak John. Amin. Oke, sebelum kembali kepada host kita malam ini, kita akan mendengarkan saudara kita, sahabat kita, Pastor Nelis Mail Demin ya dari kota Bogor. Ada yang mau disampaikan, Pak Nelis? Ya, selamat malam. Pastor John, Ya, selamat malam Bapak Ibu. shalom. Ya, itu udah lama banget ya, Pak. Ya, Karena kondisi kesehatannya belum terlalu lagi dipakai dan lain-lain. Ya, Pastor John, saya pikir enggak. Nantilah ada waktu yang berikutnya kita banyak ngobrol lagi. ya, Juga punya sharing juga udah lama sih, belum sharing juga nih. ya. Ya, paling begitu aja. Saya berharap ya tetap setia dan terus kita doakan supaya gereja ini dapat Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Amin. Amin. Itu aja harapan dan tetap setia. Saya melihat ini pasukan ibu-ibu nih pasukan luar biasa nih. Ini Pastor John punya pasukan nih, pasukan apa namanya tuh ibu-ibu apa ya, hero semua nih, pahlawan semua ini, luar biasa. Tetap semangat aja terus, Tuhan memberkati semua. Paling gitu Pastor John. Yes, amen, Pak Nelis. Salam buat putra-putra ya, semua yang ada di Amerika maupun di Bogor. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita malam ini, kembali pada host kita, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Terima kasih Ibu Eka Lydia yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadah gereja CLCC di malam hari ini sudah selesai dan saatnya
doa berkat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarpunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Kita tadi sudah naikkan pujian penyembahan praise and worship, dan ini sebagai lagu penutup ya, sekalian untuk mengingatkan kita untuk kita bisa menghafal ya lagu ini yang akan kita nyanyikan pada tanggal 15 ya, 15 Desember jam 5 sore ya. Kita akan nyanyikan lagu ini di acara Natal kita. Jadi kita sambil mengingat ya. Teman-teman yang sudah dapat di grup nanti saya kirim dan bisa pelajari ulang lah lagunya. Oke. Haleluya. Dan kita berharap teman-teman yang di luar Surabaya bisa bergabung ya, Bapak Ibu, yang di luar negeri juga bisa bergabung. Dan kalaupun bisa ikut yang tatap muka, puji Tuhan ya, karena acaranya pasti bagus, seru, dan juga yang ini bisa juga lewat online. Kita akan buka yang online ya, sehingga Bapak Ibu bisa menikmati akan hadirat Tuhan ya, seperti kita menikmati di dalam ibadah online malam hari ini. Oke, haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini ya. Besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab firman-Nya, beri puji padanya sebab firman-Nya. Terima kasih Tuhan buat kematian Yesus di kayu salib. Aku yang berdosa diampuni, aku yang binasa diselamatkan Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama ya. Malam hari ini siapa yang sakit di antara saudara, imani kuasa yang sama sedang bekerja di hari ini bagi kita sekalian. Imani Bapak Ibu, di tanganmu ada kuasa Tuhan ya. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor seperti wanita yang sakit pendarahan. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, Injil Markus pasal 5. Siapa yang sakit hari ini? Tuhan melihat imanmu.
Tadi firman Tuhan berkata, Yesus bilang kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Dalam nama Yesus, hari-hari ini, Tuhan ingin engkau melihat sesuatu yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan kepadamu. Itu hanya karena iman. Dalam nama Yesus, imani di mana letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, aliran kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini. Beberapa saudara, saya percaya hari ini Tuhan melihat imanmu. Sekarang engkau terima dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, sepatah kata seperti yang dikatakan oleh perwira di Kapernaum. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Aku berkata malam ini di dalam nama Yesus imani. Pastor Neles, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Yeti, Ibu Ong Gyokim, Ibu Nani Cifu, Pak Frans Angki, Ibu Titis, Ibu Deborah, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan engkau hari ini juga. Oh Ibu Lydia Eka, Ibu Weli Hukubun, Ibu Lince, Ibu Marta, Ibu Sian Liang, dalam nama Yesus Pak Lubis, yang kau imani malam ini oleh kuasa Tuhan, engkau disembuhkan Tuhan. Oh Cindy, Johan James, bahkan juga Ibu Sinta, engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Sekarang percaya sesuatu yang ajaib sedang bergerak, sedang bekerja malam ini untuk menyembuhkan engkau yang sakit. Aku berkata, tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit, bukan rumah penyakit, tapi tubuhmu adalah rumah kesembuhan di dalam nama Yesus. Keintimanmu dengan Tuhan menentukan engkau menerima mujizat hari ini. Terima aliran kuasa Tuhan mengalirlah atas dirimu di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, engkau menang, dan aku percaya tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Terima malam ini. Tuhan sudah menyembuhkanmu, dan beberapa saudara Tuhan sudah menyelesaikan masalahmu malam ini. Yang terikat dilepaskan, yang takut diberikan damai sejahtera, yang susah sedih sudah Tuhan hiburkan hatimu. Dalam nama Yesus aku berkata malam ini akan ada keajaiban Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka, jalan-jalan yang buntu sedang terbuka malam ini. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, imani. Bapak Ibu sekalian, para orang tua yang hadir malam ini, imani. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Aku berkata, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Membuat engkau selalu mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Engkau tetap sehat dan tidak akan sakit dalam nama Yesus. Engkau akan melihat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam nama Yesus, aku percaya malam ini setiap pria dan wanita, suami, istri sudah diberkati Tuhan. Aku percaya akan ada terobosan-terobosan keuangan mereka di malam hari ini. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu, kita terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani malam ini, dan juga berkati kebaktian besok pagi, Ibu Atanasya dan tim yang akan melayani. Percaya kuasa hadirat Tuhan, mujizat Tuhan sudah terjadi. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Terima kasih doa-doanya Pastor John. amin. Tuhan berkati Bu Hong Yogi. Terima kasih. Meli. Terima Ya, Tuhan kasih. berkati ya. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih, Oke, Pastor Bu John. Titis, Tuhan berkati. Pastor Bu Nelly. Eka. Bu Eka, Halo Bis, Tuhan berkati ya. Semuanya. Pak Lubi, Bu Titi, Amin. Tuhan berkati. Oke, Titi ya bersama suaminya ya. Sarah Your God Maker, bless you. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Terima Cipu. kasih. Tuhan Semangat. memberkati semuanya. Makasih Bu Shalom. Deborah untuk pelayanannya ya. Terima kasih, Luar Pak. biasa. Terima kasih. Sama-sama Bu Deborah, senang sekali ya. Sampai ketemu ya. Sampai kita Thank ketemu you, thank lagi. you. Yes, God thank bless you. you. Sampai ketemu besok Shalom. pagi teman-teman ya. Sambut berkat mujizat ajaib. God bless you. Selamat malam semuanya Pak Frans Angki. Oke, God bless you. Bu Lince, salam ya. Buat keluarga semua Bu Ong, salam buat semua anak-anak ya. Ya, sama-sama. God bless you. Ya. Bye-bye. Bye.